Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang ya kita bisa berjumpa lagi untuk kembali belajar firman Tuhan. Adik-adik semangat ya hari ini ya. Kita mau menyambut hari baru karena berkat Tuhan selalu baru buat kita. Makanya kita harus selalu semangat dalam memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai hari ini, kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa pembukaan supaya Tuhan menyertai seluruh kegiatan kita hari ini. Mari kita lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami, berkat baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat-Mu, supaya kami boleh mendengarkan akan firman-Mu dan mengerti akan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa buat adik-adik yang sakit, untuk Davi, untuk Abi. Tuhan Yesus jamah sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Dan kami percaya kesembuhan akan mereka terima daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, aku mau ingat kembali mengenai minggu lalu ya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Aku yakin adik-adik semua masih ingat bagaimana minggu lalu kita belajar mengenai percaya, yakin bahwa apa yang Tuhan firmankan, maka itu akan terjadi. Betapa hebat Tuhan kita. Apa yang difirmankan, apa yang keluar dari mulut Allah, itu pasti akan terlaksana. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ya adik-adik ya. Karena Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, maka segala yang difirmankannya pasti terjadi. So percaya akan firman Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, maka adik-adik akan diberkati Tuhan. Nah hari ini kita masuk dalam pelajaran yang kelima. Pelajaran mengenai bagaimana respon kita untuk memuji Tuhan. Bagaimana respon kita atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu kita harus memuji Tuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana kita memuji Tuhan ya adik-adik ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Riki. Siapa yang udah kenal Kak Riki? Pasti ada yang sudah kenal Kak Riki ya. Kita akan bernyanyi dulu memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan lembar muridnya, siapkan alat tulis, dan yang jangan lupa, siapkan hati kita. Oke, happy Sunday semuanya. Shalom adik-adik, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita semua bergembira. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk
Yuk, sebelum kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan, Kak Riki mau mengajak kita tutup mata, kita lipat tangan dan kita akan berdoa. Kak Riki akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di saat ini kami akan bersama-sama belajar dengan anak-anakmu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Yes, adik-adik, minggu kemarin adik-adik diberkati juga dengan asaf firman Tuhan yang telah disampaikan yang begitu luar biasa. Di minggu ini, yuk bersama-sama dengan Kak Riki mau mengajak kita bersama-sama mau membuka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Nah, di hari ini kita akan belajar bagaimana Maria memuji Tuhan. Kak Riki harap adik-adik di rumah memperhatikan dan melihat Alkitabnya supaya kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan di minggu ini, di hari ini. Nah, adik-adik, menjadi pertanyaan penting buat kita saat ini, buat Kak Riki, buat adik-adik semua. Kenapa sih Maria mau memuji Tuhan? Ada apa yang terjadi dengan kehidupan Maria? Yang tentunya ada sesuatu yang terjadi, ada penyebabnya kenapa sampai Maria ini memuji Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran kita dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56 kita akan lihat bersama-sama berkat-berkat apa saja yang didapatkan oleh Maria sehingga Maria menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yang pertama bahwa Maria ngomong gini sama Tuhan. Maria sampaikan kepada Tuhan, dia berkata begini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi yang pertama adik-adik, kenapa Maria ini sampai mau memuji Tuhan? Karena Allah adalah juru selamat. Jadi Maria meyakini bahwa Tuhan Allah adalah juru selamat. Maria secara pribadi dan juga bagi setiap orang yang percaya melalui kandungannya yang dilahirkan kemudian, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat itu sendiri adik-adik. Nah, kita perlu bersyukur adik-adik karena kita juga punya jaminan keselamatan. Maria bersyukur karena Allah adalah juru selamat itu sendiri. Nah, hal-hal yang perlu kita pelajari di bagian ini atau pada pelajaran ini, kenapa sampai Maria memuji Tuhan? Karena Allah menjadi juru selamat kita. Nah, adik-adik, hal yang sama juga ketika Maria memuji Tuhan atau memuliakan Tuhan, hal yang sama dilakukan oleh Hana. Hana memuliakan Tuhan karena Allah telah turut campur tangan di dalam kehidupan Hana. Di dalam kehidupan Hana bagaimana Allah itu menolong kehidupannya sehingga Hana menaikkan ucapan syukurnya, menaikkan syukurnya kepada Allah. Sehingga dia memuji Tuhan, dia memuji kepada Allahnya karena Allah telah menolong hidupnya. Adik-adik bisa melihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik semua? Bagaimana dengan Kak Riki? Ada pelajaran penting yang perlu kita ingat bersama-sama bahwa bukan saja ketika berkat itu ada di dalam kehidupan Kak Riki, adik-adik semua, lalu kita memuji Tuhan, kita menaikkan puji-pujian kita kepada Allah. Bukan itu saja adik-adik, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik dan juga Kak Riki, kita harus senantiasa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas, Tuhan masih memberikan mama papa, Tuhan masih memberikan teman-teman yang begitu luar biasa, Tuhan masih memberikan kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang begitu luar biasa yang mengasihi adik-adik, yang terus mendoakan adik-adik, mama papa yang terus mendoakan adik-adik. Kita bersyukur dengan semuanya itu, dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun itu adik-adik, kita harus selalu menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sama seperti halnya Maria. Maria memuji Tuhan senantiasa karena dia tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia adik-adik. Nah, itu hal yang pertama yang perlu kita bersyukur, yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Maria juga tentunya Maria menaikkan syukurnya kepada Allah. Nah, yang kedua adik-adik, kenapa sih Kak Riki
Maria ini memuji Tuhan? Nah, yang kedua karena Allah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, di ayat yang ke-48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya. Jadi Maria mempunyai kerendahan hati yang sangat luar biasa. Kenapa Allah memperhatikan Maria? Karena Maria memiliki kerendahan hati, hidup sederhana, sehingga Allah memperhatikan hidupnya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Melalui kerendahan hatinya, Allah memperhatikan hidupnya. Ketika kita mau belajar rendah hati, kita mau belajar untuk memaafkan orang lain, kita mau belajar untuk taat, kita mau belajar untuk banyak hal, mau belajar untuk siap ditegur ketika kita melakukan kesalahan. Itu hal-hal yang berkaitan dengan kerendahan hati. Kita siap untuk diperbaiki, kita siap untuk diajak oleh siapapun yang berbuat baik kepada kita, sehingga kita boleh mengikuti teladan mereka. Kita siap untuk dipakai oleh Tuhan tentunya. Ini harapan dari Kariki dan harapan dari firman Tuhan. Kita siap dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa memiliki kerendahan hati sama seperti Maria. Dia memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa adik-adik. Ini menjadi teladan, menjadi pelajaran penting buat kita semua. Di minggu ini kita mau awali dengan kerendahan hati, kita mau jalani dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan tentunya. Dan kita perlu bersyukur untuk semuanya itu. Itu hal yang kedua adik-adik, kenapa Maria memuji Tuhan? Karena Allah itu sendiri memperhatikan kerendahan hambanya. Dia bersyukur karena Allah telah memperhatikan hidupnya melalui kerendahan hatinya. Hal yang ketiga adik-adik, mengapa kita perlu menaikkan syukur sama seperti Maria? Kenapa Maria menaikkan syukurnya kepada Tuhan? Karena Allah yang begitu luar biasa telah melimpahkan segala hal yang baik kepada setiap orang yang lapar akan firman Tuhan, termaksud Kariki dan juga adik-adik semua, ya, senantiasa haus lapar akan firman Tuhan. Allah melimpahkan segala berkat ketika kita mau terus belajar firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita, Tuhan akan memberkati pekerjaan mama papa, Tuhan akan memberkati sekolah kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kepintaran, karena semua berasal daripada Tuhan tentunya. Kita perlu bersyukuri semuanya itu adik-adik, dan Kariki harapkan bahwa kita mau sama-sama belajar untuk melihat bagaimana Tuhan mampu melimpahkan segala sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita tentunya. Dan yang terakhir adik-adik, kenapa Maria ini sampai memuji Tuhan? Karena Allah adalah Tuhan yang selalu menolong. Jadi dia menolong kehidupan Maria dan juga menolong kehidupan bangsa Israel pada waktu itu tentunya adik-adik. Kepada Kariki dan juga kepada adik-adik semua tentunya, Allah senantiasa menolong, Allah senantiasa tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dari zaman dulu, dari dahulu kala sampai sekarang, Allah tetap menyertai, Allah tetap memberikan pertolongannya yang senantiasa setiap waktu di dalam kehidupan adik-adik dan Kariki tentunya. Dan kita perlu bersyukur untuk semuanya itu. Dan hal yang sangat penting adik-adik pada saat ini adalah bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dia selalu menepati janjinya. Dia selalu mengingat akan janjinya yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat dalam Kejadian 17 ayat yang ke-7, di mana ada perjanjian Allah dan Abraham. Ya, jadi Allah dan Abraham membuat perjanjian, suatu perjanjian bahwa Allah berjanji akan terus menyertai kehidupan kita. Ya, itu sangat luar biasa yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita, dan kita perlu bersyukur akan semuanya itu. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau beserta keturunanmu dan seterusnya.
Itu yang perlu kita syukuri dan itu yang harus ada dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Mari kita mau mengawali minggu ini dengan selalu mengingat akan setiap kehidupan adik-adik dan Kak Riki, tentunya tidak lepas dari puji-pujian kita senantiasa yang kita naikkan kepada Tuhan. Penyembahan kita, doa-doa kita yang kita senantiasa naikkan kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan kiranya kita semua diberkati dan adik-adik semua ditolong untuk memahami, mengerti firman Tuhan di hari ini. Nah adik-adik, jangan lupa juga kita di hari ini mau bersama-sama mau menghafal ayat hafalan kita. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di hari ini, di minggu ini terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi yuk, kali ini mengajak adik-adik semua kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan ini. Bersama-sama yuk. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, jangan lupa di rumah adik-adik harus terus menghafalnya. Dan minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan Kak Riki, Tante Astri, dengan Kak Asaf tentunya. Kita akan mau bersama-sama bersemangat untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Dan jangan lupa adik-adik, ada persembahan yang harus diberikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Silakan tabung di rumah, ada tabungan silakan disimpan, kalau udah penuh bisa serahkan ke gereja. Dan bila itu akan menjadi syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Cerita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yuk kita tutup di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di saat ini anak-anakmu telah selesai mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya mereka ditolong untuk senantiasa menaikkan setiap ucapan syukur kepadamu, sama seperti halnya Maria yang terus menaikkan ucapan syukur kepadamu karena Engkau telah menolong kehidupannya, dan kami percaya Engkau akan menolong kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini, menyerahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu, dan juga kami semua di saat ini. Tolong kami Tuhan, hari lepas hari berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.